Salam jumpa masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya akan menyampaikan sebuah artikel dilansir dari tagar.id, ditulis oleh Denny Siregar dengan judul "Kenapa Banyak Tenaga Cina di Indonesia?" Isu tenaga kerja asing dari Cina sejak lama menjadi isu yang seksi buat sebagian orang. Kenapa? Pertama, karena sejak sebelum kemerdekaan kita pernah punya akar konflik etnis, dan situasi ini terus dipelihara mafia-mafia di negeri ini supaya kelak bisa dibakar lagi demi kepentingan mereka. Yang kedua, akibat perang dagang Amerika versus Cina, maka Amerika yang sekarang sedang terpojok menggunakan isu etnis untuk mendapatkan simpati. Persis propaganda Amerika waktu perang dingin ketika mereka melawan komunis. Dan sekarang isu ini bergaung lagi di Indonesia. Bersamaan dengan makin kencangnya pembangunan di negeri ini, hoaks bertebaran dan kebencian terus ditanamkan. Kata Cina seolah-olah menjadi kata haram dan dikaitkan dengan PKI, kafir, asing, dan lain-lainnya. Memang menurut data, masuknya tenaga kerja Cina setiap tahun itu meningkat. Tahun 2017 ada sekitar 24.000 tenaga kerja dari Cina saja. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 32.000. Memang banyak juga tenaga kerja asing yang bukan dari Cina di sini. Tapi Cina mendominasi dengan lebih dari 30% jumlahnya dari total tenaga kerja asing di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak tenaga kerja asing dari negara Cina? Supaya paham, kita pakai analogi sederhana. Dulu negara kita adalah negara yang kaya dan selalu dikeruk sumber daya alamnya. Kita punya minyak, emas, batu bara, dan yang sedang jadi primadona sekarang adalah nikel. Siapa yang mengeruk? Bukan Cina, tapi banyak perusahaan dari negara barat, terutama Amerika. Contoh Freeport yang dikuasai Amerika, dan kita hanya dapat bagian sedikit saja. Mineral kita diambil mentah-mentah dan dijual kemana-mana. Yang dapat untung bukan Indonesia, tapi sebagian kecil elit yang jadi kaya raya hanya karena dapat komisinya. Dan itu berlangsung puluhan tahun lamanya. Bayangkan. Akhirnya pemerintah kita gerah juga. Di akhir pemerintahan SBY, Indonesia menerapkan peraturan baru bahwa material mentah kita tidak boleh langsung dijual keluar, tetapi harus diolah dulu di Indonesia. Peraturan ini bagus, tapi pelaksanaannya nol. Semuanya masih berupa janji di atas kertas. Dan akhirnya di masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan pabrik pengolahan mineral itu menjadi sebuah keharusan. Karena itulah Indonesia menerapkan konsep siapapun yang ingin mendapatkan mineral di Indonesia harus membangun smelter di sini. Pabrik pengelolaan mineral ini dinamakan smelter. Pabrik smelter ini adalah pabrik dengan teknologi sangat tinggi dan investasi yang sangat mahal. Untuk membangunnya saja butuh dana puluhan triliun rupiah. Dan yang banyak orang tidak tahu, para insinyur kita juga belum paham teknologi smelter ini. Kalaupun mereka akhirnya paham teknologinya,
Kita juga tidak ada uang untuk membangun ratusan pabrik smelter di seluruh Indonesia untuk mengolah emas, batu bara, sampai nikel. Enggak akan sanggup. Karena itulah Indonesia menerapkan konsep siapapun yang ingin mendapatkan mineral di Indonesia harus membangun smelter di sini. Ini sebuah cara yang cerdik. Karena dengan begitu kita bisa mengintip teknologi dari negara maju dan kelak kita akan mengadopsinya. Negara mana yang paling siap? Eropa, Amerika. Waktu bulan Januari 2020, Indonesia menerapkan larangan ekspor mentah biji nikel. Eropa lah yang paling marah. Mereka biasa dapat barang murah, sekarang mereka disuruh investasi puluhan triliun rupiah di sini. Dan ciri khas Eropa, karena mungkin mereka merasa sebagai paling beradab, mereka kemudian menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ya, begitulah tabiat negara-negara barat. Kerjaan mereka cuma mengeruk. Ketika dipaksa taruh duit, mereka ngamuk. Mirip kasus Freeport di Papua. Ada tekanan sedikit dari pemerintah, mereka berulah. Di sini asiknya negara Cina. Selama ini mereka lah negara yang paling rakus menyerap mineral di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Ya, wajar sajalah. Penduduk mereka terbanyak di dunia, 1,4 miliar orang di sana, 6 kali lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Dan Cina tahu Indonesia berdaulat. Daripada ribut kayak Eropa, ya oke, gua tanam duit di negara lo deh. Beres perkara. Cina urusannya dagang, enggak mengurus politik seperti yang biasa dilakukan negara Eropa dan Amerika yang suka ikut campur kebijakan politik dalam negeri di suatu negara. Cuma Cina tidak mau taruh duit begitu saja, karena Indonesia juga tidak paham teknologi smelter. Mereka kemudian mengirimkan uang dan orang-orangnya untuk membangun smelter. Dan akhirnya ribuan tenaga kerja Indonesia tidak bisa kerja karena mereka menunggu tenaga kerja dari Cina. Itulah yang paham teknologinya kan mereka, yang punya duit juga mereka. Jadi begitulah kenapa tenaga kerja Cina paling banyak di sini, karena mereka juga yang paling banyak membangun smelter. Wajar dong. Kelak ketika pabrik-pabrik smelter yang bernilai puluhan triliun rupiah itu jadi, sudah pasti akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja Indonesia untuk mengoperasikannya. Begitulah penjelasannya sederhana. Makanya ketika ada berita 500 tenaga kerja dari Cina diributkan dan akhirnya dilarang masuk ke Indonesia karena takut corona, yang rugi sebenarnya Indonesia, bukan Cina. Karena tenaga kerja Cina tidak jadi masuk, pembangunan smelter jadi terhambat. Dan akhirnya ribuan tenaga kerja Indonesia tidak bisa kerja karena mereka menunggu tenaga kerja dari Cina itu. Lah, yang paham teknologi itu kan mereka. Yang punya duit juga mereka. Kita sementara ini harus mengakui dengan lapang dada, kita hanya dalam posisi menunggu. Kita hanya menang di kekayaan alam saja. Jadi begitulah gambaran sederhananya. Kenapa kita masih butuh Cina sebagai partner kerja? Karena ini berhubungan dengan investasi dan teknologi yang harus kita adopsi. Terus, memangnya mau menunggu dari negara mana? Dari Arab. Nanti mereka membangun smelter memakai tenaga onta.
kenapa Cina begitu bersemangat membangun smelter di Indonesia? Ya, karena mereka memang negara produsen, bukan negara konsumen. Sebagai contoh saja, nikel. Cina butuh sangat banyak nikel dari Indonesia sebagai bahan dasar untuk membuat baterai litium. Baterai litium ini dipakai untuk handphone, mobil listrik, sampai kelak untuk pesawat terbang. Cina sedang berproduksi besar-besaran semua kebutuhan pokok manusia dengan tenaga baterai. Kelak tenaga baterai atau listrik ini akan menggantikan bahan bakar dari minyak bumi yang sebentar lagi habis. Dan Cina juga yang akan menjual teknologi akhirnya ke kita. Lihat saja sekarang kita pakai handphone dari Cina, alat masak dari Cina, dan hampir semua kebutuhan elektronik kita dari Cina. Ada yang produk dari Eropa atau Amerika? Ada. Tetapi jarang karena hampir semua sektor dikuasai Cina. Itulah yang membuat Amerika dan Eropa jadi iri. Bahkan takut kelak Cina akan menguasai teknologi dunia. Jadi ngapain kita musuhin Cina? Wong kita butuh teknologi mereka. Lebih baik bekerja sama dalam konsep dagang, bisnis to bisnis, bukan politik. Kita punya mineralnya, mereka punya teknologinya. Kalau kita berniat mengejar mereka sekarang, kita sudah ketinggalan 1000 tahun jauhnya. Hahaha. Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti Cina itu? Ya, mereka yang terikut agenda setting negara-negara barat. Tanpa tahu di balik propaganda itu, mereka juga kelak akan jadi korbannya. Biarlah tulisan ini boleh bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia. Salam damai Indonesia.